Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, pernahkah Anda merasa sedih karena belum sempat membahagiakan orang tua sebelum mereka pergi? Jangan menangis dulu, karena meskipun ayah dan ibu Anda sudah berada di alam kubur, ternyata masih ada cara untuk menolong mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga hari ini Allah lapangkan rezeki kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, panjangkan umur kita dalam keberkahan, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan beriman. Dan jangan lupa sahabat, tuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah itu akan menjadi tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pernahkah Anda merasa sedih karena tidak sempat membahagiakan orang tua ketika mereka masih hidup? Jangan menangis dulu, karena meskipun ayah dan ibu Anda sudah berada di alam kubur, ternyata masih ada cara untuk menolong mereka. Bahkan menurut penjelasan para ulama, doa dan sedekah dari anak yang soleh bisa menjadi sebab diangkatnya kesulitan yang mereka alami di alam kubur. Apalagi sekarang kita sedang berada di bulan Muharram, salah satu bulan yang paling mulia di sisi Allah. Maka jangan lewatkan, karena di akhir video nanti kita akan membahas amalan terbaik yang bisa menjadi hadiah berharga untuk orang tua kita meski mereka telah lama meninggalkan dunia. Sahabat beriman, saya ingin bertanya kepada Anda, apakah ayah Anda masih hidup? Apakah ibu Anda masih bersama Anda saat ini? Jika masih, peluklah mereka selagi sempat. Mintalah doa kepada mereka selagi mereka masih bisa mendengar suara Anda. Namun jika keduanya atau salah satunya sudah berada di alam kubur, semoga Allah memberikan kita kesabaran. Sahabatku, ada satu kenyataan yang sering membuat hati seorang anak menangis diam-diam, yaitu ketika kita teringat bahwa orang tua yang dulu merawat kita sekarang sedang sendirian di dalam kubur. Dulu mereka begadang saat kita sakit, mereka bekerja keras agar kita bisa makan, mereka berdoa untuk masa depan kita tanpa lelah. Namun hari ini mereka tidak lagi di samping kita, mereka berada di alam yang berbeda. Dan sering muncul pertanyaan dalam hati, bagaimana keadaan ayah saya sekarang? Bagaimana keadaan ibu saya di alam kubur? Apakah kuburnya lapang atau sempit? Apakah mereka mendapat rahmat Allah atau sedang menanggung akibat dosa? Sahabatku, pertanyaan ini bukan berlebihan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengajarkan bahwa alam kubur adalah fase yang sangat menentukan.
beliau selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Beliau mengulang doa ini berkali-kali. Ini menunjukkan bahwa azab kubur adalah nyata. Namun kabar baiknya sahabat, rahmat Allah itu sangatlah luas. Para ulama menjelaskan ada amalan yang bisa terus mengalir pahalanya untuk orang tua yang telah wafat. Amalan yang tidak membutuhkan biaya besar, tidak harus sulit, namun jika dilakukan dengan ikhlas bisa menjadi hadiah yang sangat berharga, bahkan bisa menjadi sebab turunnya rahmat Allah, lapangnya kubur mereka, dan diangkatnya kesulitan mereka. Lalu amalan apakah itu? Insya Allah kita akan bahas. Sahabatku, ada sebuah kisah yang sering diceritakan oleh para ulama tentang seorang anak yang sangat mencintai ibunya. Ketika ibunya wafat, ia bersedih berbulan-bulan. Suatu malam, ia bermimpi melihat ibunya di tempat yang gelap. Ia gelisah, lalu mendatangi seorang ulama. Ulama itu berkata, jika engkau ingin berbakti kepada ibumu, maka perbanyaklah doa dan sedekah untuknya. Sejak itu, setiap selesai sholat, ia selalu mendoakan ibunya dan bersedekah atas nama ibunya. Waktu berlalu, hingga suatu malam ia bermimpi lagi dan melihat ibunya dalam keadaan berbeda. Wajahnya cerah, pakaiannya pun indah. Ibunya berkata, anakku, jangan pernah berhenti mendoakanku. Apa yang engkau kirimkan telah sampai kepadaku. Sahabatku, mimpi bukan dasar hukum, namun kisah ini memberikan pelajaran bahwa orang tua yang telah wafat tidak bisa lagi menambah amal, sedangkan kita masih bisa. Maka jangan menunggu kaya untuk bersedekah, jangan menunggu waktu luang untuk berdoa. Bisa jadi satu doa dari anak yang soleh lebih berharga daripada semua hadiah dunia. Lalu sekarang, bagaimana cara mengamalkannya? Yang pertama, setelah sholat fardu, jangan langsung berdiri. Luangkanlah waktu untuk mendoakan orang tua kita. Ya Allah, ampunilah ayah dan ibuku, lapangkan kuburnya, terangi alam barzahnya, jadikan kuburnya taman surga, hindarkanlah mereka dari azab kubur. Lakukanlah setiap hari. Yang kedua, perbanyaklah istighfar. Astaghfirullah li walidayya walil mu'minina wal mu'minat. Aku memohon ampun kepada Allah untuk diriku, kedua orang tuaku, dan seluruh kaum mukminin dan mukminat. Bacalah 100 kali atau semampunya. Yang ketiga, bersedekahlah atas nama mereka. Tidak harus besar, sedikit, tapi rutin. Yang keempat, lakukanlah terus-menerus, karena amal yang dicintai Allah adalah yang istiqomah. Sahabat beriman, mungkin hari ini kita tidak bisa lagi memeluk mereka, namun kita masih bisa berbakti melalui doa, istighfar, dan sedekah. Jangan tunda lagi, mulai malam ini, karena bisa jadi orang tua kita sedang menunggu kiriman pahala dari kita semua. Semoga Allah menerima amal kita, mengampuni orang tua kita, melapangkan kubur mereka, dan mengumpulkan kita kelak di surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Jika Anda mencintai ayah dan ibu Anda, ucapkan dalam hati, amin ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.